Shalom rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabarnya malam hari ini rekan-rekan? Dimanapun saudara berada, di Surabaya, di Jakarta, di Papua, di Sumatera, Kalimantan, dan dimanapun berada, saya percaya Tuhan selalu hadir buat kalian semua dan kita semua, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali lagi bergabung di acara IG Live dari Komisi Live GCI Ebenezer. Kami yakin dan percaya kita akan diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang putus asa akan Tuhan memberikan jalan yang baru. Kami percaya Tuhan kita Allah yang besar, amin. Amin. Sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini, buat persekutuan ini Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Kami akan memuji-Mu Tuhan, kami akan menyembah-Mu, kami akan meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bertahta Tuhan atas pujian kami Tuhan. Dan saat Engkau bertahta Tuhan, hadirat-Mu membawa kesembuhan, hadirat-Mu membawa sukacita, hadirat-Mu membawa damai sejahtera, hadirat membawa kemenangan bagi kami Tuhan. Terima pujian kami Tuhan, terima sembah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. akan terbang
bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenasbah kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenasbah kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenasbah kau Allahku. Ku tenasbah kau Allahku. Ku tenasbah kau Allahku. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, kau kekuatan kami, ya Yesus Tuhan. Ku tenang bersamamu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kau Allah kami Tuhan, Allah kekuatan kami. kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami tenang bersamamu, kami aman bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ramaya Sharabagaya Ramaya Ramaya Shereo. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pernyataan bagi kami semuanya Tuhan. Kami tenang bersamamu Tuhan. Kami aman bersamamu Bapa. Sebab dengan itu adalah kekuatan kami Tuhan. Tinggal di dalam hadirat-Mu, Terima kasih. tinggal dalam lingkup-Mu Tuhan. Itu adalah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, berkatalah Tuhan malam hari ini Tuhan, bersabdalah bagi kami Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan memberkati kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Firman-Mu akan menguatkan kami, firman-Mu akan menyembuhkan kami Tuhan. Firman-Mu akan melepaskan kami Tuhan. Amin. Firman-Mu akan memulihkan kami Tuhan. Amin. Haleluya. Kami serahkan Tuhan, pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Di nama Tuhan. Malam hari ini tema Bapak Firman adalah memakai hati. Amin. Selamat malam. Shalom. Apa kabarnya malam hari ini? Sehat-sehat Oh, selalu? bisa dengar ya? Bisa. Di sini angin panas, angin jadi rupanya sinyal kurang bagus ya. Jelas? Shalom buat semuanya. Terima kasih. Halo Koko semua. Halo Ma. Iya, malam hari ini tema yang diberikan kepada Om adalah keep calm. Tenang ya, tenang. Baik, bacaan kita di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Bagaimana Tuhan kepada kita untuk supaya ada dua hal, yaitu mengenai apa yang dikatakan oleh Allah
dalam kisah 30 ayat 15 atau sebenarnya kisah dari pasal 30 mulai dari ayat pertama itu adalah kisah mengenai kesediaan Tuhan melihat bangsa pilihan itu sendiri yang mulai berubah. Oh, puji Tuhan. Maafkan, ini Alkitab saya bahasa Madura. Bentar. Baik, bahwa Tuhan akan tolong kepada kita semuanya, bahwa isinya adalah bahwa Tuhan penuh dengan, bukan, itu Holy Bible, bahwa Tuhan sedih, ya, di dalam Yesaya 30 ayat 15 itu, sebab bangsa pilihan ini menjadi tidak setia. Ya, bangsa pilihan ini menyesakkan hati Allah dan mengutus Yesaya. Saya tidak uraikan mengenai Yesaya itu di dalam beberapa periode raja-raja, tetapi Yesaya disuruh oleh Tuhan untuk menuliskan bagaimana bangsa ini menjadi bangsa pemberontak. Bangsa ini adalah bangsa yang rencananya tidak diberikan untuk kepada Allah, tetapi mereka adalah mengandalkan manusia, mengandalkan Mesir, mengandalkan Fir'aun, dan Tuhan sendiri melihat keadaan ini. Dan saudara-saudaraku, bukan itu saja, bangsa ini menyedihkan hati Tuhan karena tidak saja mengharapkan manusia, tetapi hatinya sudah mendua, bukan cuma kepada Allah. Mulai percaya tukang-tukang sihir, ya, mulai peramal-peramal dan sebagainya, oleh dan kepada orang-orang penilai. Dan ini melanggar yang dinamakan hukum Tuhan, hukum Allah di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 itu, bahwa tidak ada Allah lain selain daripada Allah. Tapi bangsa pilihan ini bukan bangsa yang tidak kenal Allah loh. Bangsa ini adalah bangsa yang tahu tentang Allah, tetapi sengaja memberontak, sengaja untuk menyingkirkan kuasa Tuhan, sengaja untuk tidak berharap kepadanya. Sebab oleh karena itu, pesan di dalam ayat 15 ini adalah melalui pertobatan. Bertobat, ya, dan diam. Nah, dikatakan bertobat dan diam. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa pertobatan itu artinya change of mind, ya, berubah di dalam cara pikirnya. Pertobatan itu melalui pengakuan, melalui penyesalan, dan melalui tindakan. Itu pertobatan. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pertobatan itu adalah seperti mulai dari derajat 0 sampai 180 derajat. Dari sana menuju ke sana, bukan 360 derajat, ya. Kalau 360 derajat mulek saja, kembali lagi ke situ. Nah, sebab itu Tuhan bilang, diam. Kalau sudah mengaku dosanya, kemudian merasa menyesal jiwanya, dan kemudian bertindak, meninggalkan itu semuanya. Memang di dalam kalimat yang lain ada katakan, bangsa itu enggan, ya. Tetapi saya akan membatasi diri saja. Sehingga dikatakan, kamu hendaknya tenang dan percaya, di situ letak kekuatanmu, kata firman Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita melihat yang dimaksud tenang itu apa toh? Ya, yang dimaksud tenang itu nggak galau, yang dimaksud tenang itu nggak resah, yang dimaksud tenang itu nggak risau, apalagi stres. Amin. Ya, itu dia. Saudara-saudaraku, kita akan melihat bagaimana bahwa Tuhan yang menyelamatkan kita adalah Tuhan yang maha luar biasa. Sebab itu keselamatan bukan kata orang. Keselamatan itu bukan katanya Oma, bukan katanya ini. Tetapi bahwa keselamatan itu pengalaman untuk mendapat pengampunan, pengalaman untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dari Allah yang kita percaya. Dan percaya tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita selain daripada nama Yesus, ya. Begitu maka sekarang orang-orang yang bukan Kristen sekarang menjadi Kristen, menemukan bagaimana sebenarnya Yesus adalah memang Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu dikatakan tinggal diam, jangan bingung, jangan umak, ya. Umak bagaimana umak? Lawang wis bertobat kok si umak mana mikir sana mikir sini ini. Diam. Beberapa hari yang lalu saya ingat teman saya dapat telepon dari Papua. Ya, ini orang
kami panggil orang Papua itu pace, ya kayaknya. Ya kalau panggil pendetanya tuh bapak pendeta ke mama pendeta. Lalu telepon, ini orang Papua ini lucu ya. Mama pendeta, terima kasih buat babi-babi yang mama kasih itu. Tapi pace sudah jual. Tapi uangnya di mana mama? Kami nggak tahu, saya nggak tahu. Mama pendeta tahu. Pasti kamu mabuk, minum-minum. Jadi uangnya itu sudah untuk minum-minum kan? Iya mama pendeta. Lalu bagaimana? Mama pendeta bilang, teman saya bilang, bertobat ya. Iya mama saya mau bertobat. Tapi begini mama, ini masih umum. Kalau bertobat begitu bisa minum sedikit-sedikit boleh apa enggak? Lah, mulai tawar-menawar ya. Itu seumek namanya, enggak diam itu. Ya. Oleh karena itu Tuhan bilang diam. Tinggal tenang dan percaya, di situ letak kekuatanmu. Tenang artinya tidak risau, tidak lagi galau, tidak lagi resah, apalagi depresi ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bisa tenang itu karena apa? Mazmur dikatakan 62 ayat 2. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hati. Sopo sih gak pernah risau sih? Sapa. Semua orang pernah risau. Semua orang punya rasanya begitu. Kerisauan itu akibat mungkin antara lain tanggung jawab yang menekan dirinya. Bagaimana nggak risau? Apalagi masa pandemi seperti begini ini. Pekerjaan, ada yang di PHK, ada yang begini, ada yang begitu. Ya ada risau lah. Nah, saya saksi. Memang ada kerisauan-kerisauan yang bisa dialami oleh setiap orang. Tenang itu bukan masa bodoh, amin. Tenang itu bukan cuek, amin. Wong masa bodoh itu wong koplo itu, saudara-saudara. Carpe diem itu. Masa bodoh mau jadi apa. Gitu. Tenang itu bukan masa bodoh. Tenang itu bukan yang namanya cuek, kono kene. Ini aliran baba semua, saudara-saudara. Aliran baba itu ono meneh sing siji aliran sing stres sing jenenge aliran gek. Iya toh, ngerti toh? Gek ngene, engko gek ngono, engko gek ngene jadi baba itu namanya lho. Ya. Ada ini teman saya yang ngomong begitu. Nah, saudara-saudaraku lihat bagaimana perjalanan Daud yang mengalami banyak perkara yang menyesakkan hatinya, resah, dimusuhi mertuanya, dimusuhi oleh orang-orang yang iri kepadanya, dimusuhi oleh bangsa-bangsa yang memusuhi orang Israel. Dan satu kali dia tekad di dalam Mazmur 116 dikatakan 7, hai jiwaku, tenanglah. Dia merintahkan jiwanya, tenanglah. Di dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada emosi itu tadi, ada kehendak atau kemauan. Di dalam jiwa begitu. Jadi kalau dalam pertobatan itu yang harus rasa menyesal itu yang ini. Yang nyeselnya kok dosa, nyesel lalu bertindak. Ya. Oleh karena itu Daud katakan, hai jiwaku, tenanglah. Itu katanya. Dan dengan kemauan teguh dan percaya untuk menjadi tenang, memang menjinakkan pikiran tidak gampang, ya. Baru saja saya menjelang ngomong ini, saya masih sisir di muka kaca, saya dapat telepon. Aduh Bu, aku saiki ndak turu jam 5 isu, lho opo osiko? Pikiran akeh Bu, lah coba ini. Saya sambil sisir, sambil ngudang-ngudang, sambil konseling, saya bilang begini. Ya, karena banyak pikiran. Orang yang banyak pikiran pasti ada hubungannya karena dia punya tanggung jawab, memang. Tetapi, seberapa besar sih pikiran kita ini? Iya toh? Otak kita ini seberapa besar? Ya cuma segitu aja. Oleh karena itu, maka ada arahan-arahan firman Allah. Dengan ketenangan itu, harus dengan kemauan menjinakkan pikiran, menjinakkan kehendak ini, menjinakkan kemauan ini. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Saudara-saudara, sebab ini ada akibatnya. Saudara tahu akibatnya.
Tenang itu menyegarkan tubuh loh. Ah, masa iya Oma? Ribuan tahun yang lalu Salomo sudah nulis itu loh. Bukan pakar-pakar yang sekarang pakar kesehatan itu mengatakan bahwa dengan ketenangan itu membuat imunitas kita tinggi, membuat antibodi kita hebat. Itu sudah ribuan tahun yang lalu. Salomo katakan ketenangan itu menyebabkan kesegaran tubuh. Ya, saudara-saudaraku. Di dalam Amsal 14 ayat 30 itu ada. Kaget Oma waktu baca itu. Walah, zaman pandemi ini Oma bolak-balik buka WA, bolak-balik buka ini semua. Dari gugus Jepang, dari dokter terkenal, macam-macam. Sekarang ini kita diperhadapkan kepada keadaannya katakan begini, new normal. Tetapi ada dokter yang lakukan ini bukan new normal, tetapi adaptasi untuk kita berdampingan dengan COVID-19. Nah, kenapa? Sekarang ini obat apapun, ini semua ada arahannya. Kok heran Tuhan itu loh memberi saya bahan. Kemarin saya buka WA dari seorang pakar begini. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 8. Untuk supaya antibodi kita kuat, ya. Dikasih nomor. Nomor 1 penyebabnya apa? Dikasih nomor 8C. Nomor 8, jadi ada urutannya untuk maju ke atas. Nomor 8, oh olahraga, good. Oh makanan bergizi, good. Oh tidur 7 jam, good. Dokter Dewi mau ngomong ini. Saya ngomong kepada saudara 7 jam, saya tidur cuma 5 jam. Loh. Iya toh. Kemudian ada ini. Dan akhirnya kepada nomor 1, antibodi itu menjadi fit, menjadi gini. Ya ampun. Apa yang dikatakan oleh Amsal bahwa nomor 1 hati yang tenang. Amin. Amin. Kabeh sapa sing ngrasane sing jenenge corona kaya ngene gak takut ya toh? Takut toh. Nah, kemarin saya dapat tamu-tamu dari rombongan dari desa. Ya. Nah, Oma ini kadang-kadang jengkel karena aku kok jadi pendeta kemenyek ya sekarang. Loh kenapa? Sedikit-sedikit desinfektan. Ini ruang tamuku desinfektan terus saudara. Wong teko mari ngono tak desinfektan. Mari ngono orang tekan saben isu tak semproti terus sesuai kok aku gendeng ya saudara. Ya, disemprot-semprot aku kadang mlebu ke tempat umpamanya ke bank disemprot pakai termogan. Mas, aku tak eling-eling dadak aku iki tak duduk menungso. Lho kenapa, Bu? Aku dadak kaya wereng disemprot terus. Teko kene disemprot, aku mlebu nang toko kono aku disemprot, mlebu belanja kono disemprot. Jadi kaya wereng nih, Mas. Sabar nggih, Bu. Ya iya aku disemproti terus ya, Saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku, oleh karena itu menghadapi COVID-19 ini semua dikatakan tenang. Ternyata itu nomor 1, syarat nomor 1. Jangan takut, jangan galau, jangan ini. Hati yang tenang itu menumbuhkan antibodi yang lebih. Amin. Ya. Yes. Amin. Amin. Antibodi kuat karena nomor 1 malah nomor 1 itu tenang. Nomor 2 tidur, nomor 2 yang makanan, nomor 3 terus ada yang dokter ini Jos. Sekarang antibodi itu ada timers di sini. Kowe tahu ngono apa gak? 5-15 menit. Oma kalau sudah doa subuh, doa pagi, mau berakhir, Oma juga pakai timers ini, saudara-saudara. Habis itu menggesek tangan supaya listriknya itu toh ya, listriknya terus digosok dodo. Tetapi itu nomor keberapa? Kembali nomor 1 yang menyebabkan kita tenang itu sehingga tubuh kita menjadi segar. Ini Alkitab, saudara-saudara. Bukan cuma itu lagi, ditambahkan lagi itu oleh Salomo. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Ya. Ada satu kali ada jemaat yang kena corona. Saya terus telepon, saya cari terus telepon. Apa aku? Oma, aku bukan enggak ini. Aku paling rajin minum vitamin C. Aku paling rajin minum vitamin E. Aku paling rajin begini, Oma. Tapi aku kok kena corona. Ya apa nih? Ternyata aku dibedek dokter yang betul. Aku stres. Lah. Dengan stres tuh antibodinya begitu runtuh lemah. Nah,
karena dia itu pekerjaannya dia berhubungan dengan orang nampari duit. Nah, duit itu ya bagian ono virus barang, ya kan? Gitu. Aku hampir 1 bulan, bahkan 1 bulan dia diopname dan sekarang sudah sembuh. Kok sekarang berubah? Iya, Oma. Ternyata firman Allah itu benar. Hati yang gembira, ya, dan jiwa yang tenang menyebabkan tubuh ini segar. Amin. Bapak Ibu, saudaraku, takut itu alamiah bagi kita semua. Gak ada orang yang gak punya pengalaman takut. Takut, ya saudara-saudara. Enggak, takut saudara-saudara ada. Ini kesaksian yang benar, orang ini sekarang sudah sembuh. Dan kemudian ketenangan itu menyebabkan justru tenang itu menghilangkan rasa takut. Loh apa iya? Iya. Dan bukan itu saja. Di dalam terakhir nanti saya katakan, ini ada pengalaman dari seorang pendeta dari Singapura, lupa namanya. Lisa apa begitu ya. Dia badannya kecil, gepeng ya saudara. Waktu masih kecil dia bilang dia tinggal di kampung ya. Dan dia selalu takut karena apa, di mulut gang di kampung itu ono preman-preman kecil yang biasanya mentarget uang saku anak-anak yang lewat. Dia pulang cerita sama kakaknya diam saja. Aku takut lewat situ kok. Ini. Kakaknya diam saja. Dan kemudian karena adiknya cerita ini, saudara-saudaraku, kemudian satu kali waktu dia lewat, dia sudah mulai takut lewat gang itu karena satu-satunya gang. Kok heran ya, preman-preman itu buyar sitok-sitok. Buyar sitok-sitok. Loh, kenapa ya? Kenapa? Ya dia waktu itu nggak tahu. Besok pagi juga begitu. Akhirnya dia noleh ke belakang. Ternyata waktu sang adik ini pendeta ini waktu masih kecil lewat, kakaknya cemek malang kerik tok belakang. Jadi itu preman-preman kecil podo minggat kabeh wedi mbek kakaknya, ya kan? Oleh karena itu sama padanannya dengan kita. Tenang itu bisa membuat rasa takut karena kita dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Keuntungan dari dekat dengan Tuhan, kita punya backup. Benar loh. Di backup. Nabi Tuhan. Ini aku. Nah, ini yang menyedihkan peristiwa ini karena yang pembackup itu disepelekan sama orang Israel. Ya, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, maka kita tahu bahwa ketenangan itu begitu rupa. Opa dan Oma sudah tua, ya. Kadang juga ada pikiran-pikiran, sudah Pak, kadang-kadang saya guyon begini, Pak wes gak usah pikiran, negara ini ono sing ngatur, Jokowi ngatur, gak usah kita ngatur, ya gak usah, pokoknya ini sudah, besok pagi makan, pokoknya tak cepat nomasium, bubur, ambil iwak gereh, ada Pak, wes gak usah mikir-mikir ake-ake ya, wong tua ini ya pikirannya ya reno-reno ya, yang mikiri putu, yang mikiri ini, tapi kita disiplin untuk menenangkan hati. Sebab kita punya backup yang terbesar adalah Allah dalam nama Yesus. Batu karang yang kuat, yaitu gunung keselamatan kita. Amin. Kalau kita tahu backup kita begitu, kita tenang. Dan ketenangan itu mengapa? Diperlukan supaya kita ini bisa berdoa. Amin. Bagaimana kita bisa berdoa kalau hati kita galau, ya? Tidak mungkin. 1 Petrus 4 ayat 7, hendaklah kamu tenang supaya kita bisa berdoa, ya. Coba orang yang galau bisa berdoa apa? Kacau balau. Konsentrasinya, fokusnya nggak ada. Fokus masalah apa fokus kepada Tuhan terpecah-pecah. Tapi orang yang tenang fokusnya begitu. Oleh karena itu, bagian daripada doa, Oma ajarkan kan beberapa hari lalu itu, yaitu kita ini menyembah Tuhan. Hanya Tuhan, menjinakkan dan melihat status kita, melihat posisi kita, kemudian kita mengucap syukur, memuji Tuhan. Dan saudara-saudara, saya punya banyak kesaksian. Waktu engkau mulai memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, mujizat bisa terjadi buat kau. Amin. Sebab kau katakan, Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Waktu Allah dimuliakan begitu, aduh ini anakku loh, aduh ya, minta apa? Minta 2 bis.
karena baik tak kayak 5. Seneng apa enggak? Dan ini bukan teori loh, bukan teori, saudara-saudara, bukan teori. Oma cuma akan saksi begini, kecil-kecilan saja, kecil-kecilan. Saya bilang buat Opa begini, sudah lama ya Kak, aku ini kangen tapi jangan kelor. Kecil toh, kelor. Nah ini ada saksi di kiri kanan saya lihat. Baru mau makan siang, dadak orang dari baru mau makan yang kirim aku jangan kelor ya saudara. Itu sepele, tetapi bagi saya luar biasa karena Allah Maha mendengar. Dan yang terakhir, supaya kita dalam 2 Tesalonika 3 ayat 12b dengan tenang kita bisa melakukan pekerjaan kita. Pekerjaan apa saja? Bagaimanakah kalau hatimu galau sementara kamu punya usaha online? Galau lah ya opo? Saja nih yang dijual itu ini terus maret-maret malah sing bawa kedudukno kelompen. Ayo salah galau tak? Ya toh. Perlu ketenangan supaya kita bisa bekerja dan penuh percaya. Malam hari ini siapapun yang mendengarkan, saya menantang saudara-saudara. Waktu saudara tenang, benar-benar fokus kepada Allah, nanti kita lihat Tuhan akan membuat hal-hal yang ajaib bagi saudara. Amin. Kita semua. Oke? Kiranya Tuhan akan memberkati. Hanya dekat. Mari koko. Allahku. Rasa tenang sebab dengan backup. Ya, haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Sebelumnya mari Opa akan berdoa. Berdoa Bapak. Haleluya. segala puji syukur. Itu baik-baik. Yang keras. Kami masih kesempatan Amin. untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong supaya kami akan uji diri kami dengan Benar. Amin. apakah kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Kalau belum, Tuhan ampuni kami. Syukur. Sekarang kami berikrar untuk Hidup kami tenang. sesuai dengan firman. Amin. Kami percaya yang bumi akan berlalu. Haleluya. Tapi firman Allah kekal selama. Amin. Waktu kami taat dengan firman Tuhan, Haleluya. kami akan melihat mujizat demi mujizat Haleluya. terjadi dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Yang tidak tenang pada saat ini Tuhan. Siapapun juga. Angkat tangan saudara jujur di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar penyebabnya. Sebab saudara terlalu rasa bertanggung jawab. Oleh karena itu kita menyerahkan tanggung jawab permohon pertolongan Tuhan. Mungkin rasanya seperti tidak ada jalan keluar. Dengan ketenangan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Mungkin dengan keadaan yang seperti ini kita takut. Maka ketenangan itu akan mengusir ketakutan. Ingat kita punya backup yang maha besar, maha Allah. Yaitu di dalam nama Yesus. Amin. Hanya Allah hatiku, kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Amin. Dekat padamu ada kekuatan baru, Amin. Amin. dalam perlindungan. Oh Tuhan berikan ketenangan kepada saudara-saudara kami. Oh pikiran-pikiran yang galau, Ingin selalu hati yang resah. ku dengar, Amin. nikmati hadiratmu. Benar. Haleluya. Bapa beri kekuatan. Terima kasih Allah, terima kasih. Amin.
biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Haleluya. Dan sama-sama selamanya. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan hidup kami Tuhan. Kami percaya saat kami hidup, bertobat dan tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Itu adalah ternak kekuatan kami Tuhan. Kami tenang Tuhan. Amin. Dari masalah yang kami hadapi Tuhan, masalah pekerjaan kami, masalah keluarga kami, keuangan kami Tuhan, kesehatan kami. Saat kami tenang tinggal bersama-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan akan Amin. dan bagi kami Tuhan, dan Tuhan akan menyelamatkan kami Tuhan. Kami berseru kepada nama Tuhan Yesus Tuhan, karena kami percaya siapa yang berseru-seru dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih atas hadirat malam hari ini Tuhan. Mari rekan-rekan yang terkasih, Bapak Ibu sedang jemaat, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Nanti Opa Kayhatu akan berdoa berkat bagi kita semua. Amin. Mari silakan Opa berdoa buat berkat bagi kita semua. Mari, Kurang Opa, dengar saya. Berdoa berkat bagi kita semua. Opa berdoa. Doa berkat? Iya, Oma. Bukan. Dan doa berkat? Ya. Ya, doa berkat. Opa agak dekat. Oh, segala puji syukur bagi Tuhan. Oh, Bapak berikan kami kesempatan Haleluya. untuk menginformasi kami melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Kurang keras. Tuhan Yesus tolong kami supaya Amin. segala kelemahan-kelemahan kami, Haleluya. kekurangan-kekurangan kami, Tuhan hapuskan dan sempurnakan. Amin. Berikan kami roh yang betul-betul taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Oh, taat kepada firman apapun yang kami hadapi. Biar lindung Tuhan akan ingatkan kami akan firman Tuhan sehingga kehidupan ini menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dan saudara-saudara yang mau percaya kepada Tuhan, Amin. mereka bisa percaya kepada Tuhan. Betul. Haleluya. Puji nama Bapa. Mereka yang dalam keadaan takut Tuhan tolong. Oh, Tuhan Yesus, kalau Dalam ada nama kami Yesus. yang takut menghadapi Oh Tuhan jamah Bapak. Tuhan tolong berikan mereka keberanian. Dalam keadaan tertekan Bapak. Yes. Tuhan Oh, tolong. Tuhan. Amin. Di dalam Yesus ada kemenangan. Buka jalan Tuhan. Buka Di dalam jalan. Yesus ada kesembuhan. Oh Tuhan. Di dalam Yesus segala sesuatu yang ajaib terjadi. Secara ekonomi Tuhan pulihkan Bapak. Tuhan Amin. ada kesaksian dalam hidup. Haleluya. Pekerjaan mereka diberkati Bapak. Amin. Haleluya. Usahanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Rumah tangga mereka, suami, istri, anak-anak di dalam keberkatan Tuhan. Amin. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Kurang keras. angkat tangan di hadapan hadirat Tuhan. Amin. Percayalah firman Allah ya dan amin. Amin. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Allah kekal selama-lamanya. Firman Allah ya dan amin. Firman Allah Amin. menjadi Haleluya. Allah di dalam kita. Haleluya. Allah di dalam kita, siapa berhak melawan kita? Amin. Kemenangan demi kemenangan, oh akan terjadi di dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus, dan kita sekalian malam ini akan sampai Maranatha. Tuhan Yesus pasti akan kembali. Yang percaya katakan. Amin. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Percaya ya, saya akan menyaksikan pasti ada kesaksian-kesaksian malam hari ini. Saya merasakan ini semuanya. Betul. Pokok-pokok pekerjaan usahamu jangan takut, diberkati Tuhan. Amin. 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 Amin, Mama. Amin. Selamat. Puji Tuhan. Terima Tuhan, terima kasih Opa Kayatu, Oma Kayatu buat pelayanan bagi kita malam hari ini. Kita semua diberkati. Salam sehat selalu Oma Opa dan rekan-rekan semuanya. Sampai ketemu pada Selasa depan ya.
dalam ajaran Amin. Tuhan Tuhan memberkati. semua. Selamat malam. Salam Pak. Salam dari Surabaya. Selamat Tuhan.